Halo, kembali lagi di channel The Day. Nah, di video kali ini kita akan membahas berkaitan dengan cara membuat sebuah dokumentasi khususnya untuk fonts ya dengan menggunakan Figma token atau design token di aplikasi Figma. Caranya bagaimana? Yuk kita langsung saja ke aplikasi dan file Figma-nya ya. Oke. Oke, nah di sini saya sudah mempersiapkan template-nya, ya bisa dibilang ya template-nya dalam membuat sebuah font dokumentasi, yang mana nanti kita akan mengkoneksikan semua atribut-atribut yang pernah kita buat di video sebelumnya ya, membuat sebuah font style. Nah, kita akan tuangkan ke dalam sebuah sebagai dokumentasinya ya. Nah, caranya bagaimana? Kalian bisa call dulu ya, maksudnya apa namanya, plugin Figma tokennya dulu. Kalian tinggal panggil Figma token. Oke. Nah, secara teorinya, secara prakteknya atau cara memasukkannya sebenarnya hampir mirip, memang mirip sih sebenarnya dengan cara kita memasukkan color dokumentasi. Yang bedanya ini secara atributnya cukup banyak. Nah, caranya bagaimana? Kita mulai aja ya. Nah, di sini saya sudah ngebuat sebuah template-nya. Di sini saya belum koneksikan, ini belum terkoneksi. Jadi kalian misalnya ingin menambahkan atribut apa namanya, kode-kodenya yang ada di Figma token ini, kalian bisa apa ya, menambahkannya ya. Oke, caranya di sini karena ini kita akan ubah menjadi H1 nantinya, tapi nggak usah manual, kita akan koneksikan dengan ini. Caranya adalah klik kanan, lalu di sini akan ada design documentation token, lalu kalian tinggal gunakan name-nya ya, maka secara otomatis bakal berubah. Kenapa ini terkoneksikan? Semuanya nanti ada perubahan atau kalian mengubah secara penamannya, ini bakal otomatis bakal berubah. Oke. Nah, lalu kalau ini kan sebagai sampelnya ya, ini gak usah. Lalu kita masuk ke font name-nya ya. Ini kalian tinggal ubah namanya ini menjadi font name atau font family-nya. Kalian tinggal klik sini, lalu apa namanya, ganti atau pilih namanya adalah name. Ini sebentar, ini raw value. Oke, raw value ya, ini nanti berubahnya menjadi raw value. Lalu setelah itu kalian masuk ke letter spacing. Nah, di sini letter spacing kalian ubah juga secara ambil value-nya ya, berapa spacing untuk H1. Bisa dibilang ini akan agak sedikit manual karena kalian harus melihat beberapa letter spacingnya berapa. Jadi kalian harus mengecek dulu letter spacingnya itu adalah, sebentar, saya harus melihat dulu di sini karena kalian tidak bisa memasukkan raw atau value-nya di sini karena harus terkoneksi masing-masing ya, karena ini dipecah menjadi beberapa section. Ada ini tipografi itu adalah link semua dari yang ada di font family, font weight, line height. Ini terkoneksi dengan tipografi, jadi kalian harus manual satu-satu. Untuk melihatnya letter spacingnya berapa, kalian tinggal bisa klik di sini. Kita lihat edit tokennya berapa, letter spacingnya adalah letter spacing 0. Maka kalian bisa ngambil letter spacingnya ini adalah 0 ya. Di sini kalian tinggal masukkan value-nya adalah 0. Atau bisa juga kalian menambahkan raw value-nya. Kalau raw value-nya di sini kita ambil ini value-nya, karena ini raw value-nya 0, yang benar sih. Karena kita tidak bisa nge-call dari sisi ini aliasnya apa. Bentar ya, kalau nggak salah ini nggak bisa. Karena di sini kalau kita nambahin value-nya itu malah kayak gini gitu. Ini bakal cukup rempong sih. Jadi kita harus agak sedikit manual. Jadi kalian tinggal memasukkan aja di satu-satu ya. Ininya berapa, raw value-nya berapa. Ya, gitu ya. Nah, lalu font weight-nya berapa? Ini kalian bisa melihat juga. Ini sedikit manual, tapi ya memang kita melihatnya bukan dari sisi aliasnya juga sih. Ini font weight-nya adalah font weight bold ya.
Ini kita ambil font weight-nya bold. Lalu font size-nya itu adalah, ini berapa ini? Font size-nya itu 4XL. Jadi font size itu 4XL. Nah, nanti kalian juga bisa menambahkan secara codingan alias-aliasnya nanti setelah di akhir aja lah, lebih gampang karena itu dokumentasinya masih raw datanya ya, jadi belum dibuat rapi, makanya kita tinggal nanti kita tambahkan semacam snippetnya lah nantinya. Oke, di sini ini line height-nya berapa, secara dilihat ini line height-nya itu menggunakan 5XL, jadi kita tinggal menggunakan value ini adalah raw value-nya 558. Lalu paragraph spacing-nya ini ada berapa, dilihat paragraph spacing itu adalah paragraph spacing 0, berarti ini memang nggak ada raw value-nya. Nah, di sini paling saya nambahkan satu kolom, bikin satu save gitulah ya. Di sini nantinya ini bisa jadi PG-nya placeholder. Nantinya di sini saya nambahkan informasi berkaitan raw value yang ada di si H1 itu. Di sini mungkin saya pakai yang 12. Kita lihat ininya teks secondary aja. Lalu kita tambahkan secara raw value-nya keseluruhan di H1. Ini raw value atau bedanya apa ya, kita coba lihat secara value-nya. Value ini font value, oke, kita ambil raw value-nya aja. Perbedaan antara raw value dan value itu, kalau value itu dia terkoneksi dengan si variabel yang kita buat di sini ya, jadi jatuhnya itu mirip dengan kita ngelihat dari sisi edit token, maka akan muncul bentukannya mirip kayak gini. Kalau value-nya itu ada value-nya tuh ya kayak gini jatuhnya, value-nya ada berapa, letter spacing-nya, di sini ada raw value-nya. Gitu kita ini ya, kita buatnya kayak gini. Ya memang di sini agak ya sedikit detail lah ya, sedikit kotor, tapi ini sebagai dokumentasi aja untuk mempermudah nanti kalau misalnya mereka atau dev team itu membutuhkan snippet dari sisi informasi bahwa H1 ini tuh terkoneksinya kemana aja. Itu sih paling ya. Lalu kalian juga bisa melakukan hal serupa di font style yang lainnya gitu. Ini kalian tinggal nambahkan seumpamanya nih, saya coba ubah dari sisi, kalau misalnya pengubahan itu, kalau pengubahan secara penamaan itu ini nantinya bakal berubah secara otomatis. Contohnya di sini saya ubah menjadinya H10, seharusnya ini bakal berubah juga di H10 ya. Nanti ini kenapa belum berubah, karena ini belum diganti. Coba kita update loh, jatuhnya bakal H10 ya. Kita balikin lagi ini jadi H1, nantinya bakal berubah juga jadi H1. Kita tinggal melakukan update dulu, bakal berubah jadi H1. Nah itulah kenapa kita kalau misalnya mau membuat sebuah dokumentasi itu dengan terkoneksi dengan dokumen desain token, maka akan mempermudah kalian nantinya tidak harus melakukan secara manual lagi, intinya ke sana. Jadi nanti kalau misalnya ada perubahan dari sisi fontnya dan segala macam, ini bakal berubah juga gitu. Jadi kalian bisa melakukan hal yang sama dengan font style yang lainnya. Nah, kurang lebih kayak gitu cara mengkoneksikan cara kita mengkoneksikan font dokumentasi dengan menggunakan desain token. Oke, nah segitu dulu saja video kali ini, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik tombol like dan komen kalau misalnya ada pertanyaan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye.